Keputusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 20 Juli 2026, menyisakan pertanyaan besar mengenai langkah hukum lanjutan dari kubu Roy Suryo. Setelah Hakim Tunggal I Ketut Darpawan menolak gugatan pra-peradilan kedua terkait keabsahan pasal manipulasi dokumen digital, publik berspekulasi apakah mantan Menpora ini akan kembali mendaftarkan gugatan baru dan bagaimana peluangnya. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menyebutkan gugatan pra-peradilan yang diajukan secara terpisah oleh Roy Suryo adalah bentuk penyalahgunaan prosedur. Sebab Roy Suryo dan kuasa hukumnya mengajukan 3 gugatan pra-peradilan secara terpisah dengan mencicil pasal yang disangkakan. Hakim menegaskan bahwa jika berkas perkara utama sudah siap disidangkan, tersangka tidak boleh lagi mengulur waktu dengan cara mempermasalahkan pasal satu persatu secara terpisah. Dengan kata lain, status tersangka Roy Suryo sah. Putusan ini seakan juga menutup celah bagi adanya pra-peradilan jilid 4. Jika kubu Roy Suryo nekat mengajukan gugatan baru dengan cara yang sama, besar kemungkinan hakim di sidang berikutnya pasti akan langsung menolaknya. Berbicara sesudah sidang, Roy Suryo mengungkapkan telah mendaftarkan pra-peradilan ketiga terkait perkara dugaan fitnah mengenai ijazah mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Ia mengatakan sidang pra-peradilan ketiga dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 28 Juli 2026, dan membuka kemungkinan menempuh pra-peradilan keempat bergantung pada perkembangan proses hukum berikutnya. Rai menjelaskan, pra-peradilan ketiga berbeda dari gugatan sebelumnya. Kali ini, permohonan yang diajukannya berfokus pada tuntutan ganti rugi atas putusan pra-peradilan pertama yang sebelumnya telah mengabulkan sebagian permohonannya. Dalam pra-peradilan pertama, hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy tidak sah sehingga sebagian permohonannya dikabulkan. Sementara itu, pada pra-peradilan kedua, hakim menolak gugatan yang mempersoalkan penetapan status tersangkanya, sehingga status tersebut dinyatakan sah. Menurut Roy, hasil sidang pra-peradilan ketiga akan menjadi tolok ukur bagi langkah hukum selanjutnya. Ia menilai putusan atas permohonan ganti rugi akan menunjukkan konsistensi penerapan putusan pra-peradilan pertama yang telah dimenangkannya. Roy juga menyatakan tim kuasa hukumnya masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan pra-peradilan keempat. Keputusan itu, kata dia, akan ditentukan setelah melihat hasil sidang pra-peradilan ketiga, khususnya terkait apakah permohonan ganti rugi tersebut dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan. Yang salah satu rumusan kamar pidana menyatakan dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra-peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa rumusan pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP baru menurut hakim dimaksudkan untuk mencegah upaya penyalahgunaan hukum oleh penyidik dan penuntut umum selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. F. Dalam hal putusan pra-peradilan menetapkan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum dinyatakan tidak sah, hal lain yang terkait dengan upaya paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah putusan pengadilan. Dan D. Putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Menimbang bahwa ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf D di atas lahir untuk memperbaharui pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP lama yang berbunyi, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedang kita telah mendengar bersama putusan dari Hakim Tunggal Pak I Ketut Darpawan untuk permohonan kami yang kedua. Saya selaku pribadi tetap mengapresiasi putusan tersebut dan tetap mengaturkan terima kasih atas putusan pra-peradilan kami yang pertama, yang waktu itu beliau orang yang sama memutus untuk kemudian mengatakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan itu tidak sah. Dan hari ini
beliau memutuskan bahwa penersangkaan dengan pasal 32 Undang-Undang ITE itu dikatakan tidak dapat diterima karena masalah timing, karena masalah waktu. Kita sudah mendengar semua pertimbangan dari kuasa hukum saya. Ini ada pertimbangan yang berbeda. Kalau dulu mungkin beliau melihat secara komprehensif, ya, secara semuanya. Sekarang hanya melihat waktu saja. Karena melihat waktu bahwa tadi dikatakan oleh Hakim Tunggal bahwa waktunya sebenarnya sudah diberikan Islam. Bagaimanapun juga kami, ya, khususnya saya tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah, ya, lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang Hakim Tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya, Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra peradilan yang pertama. Nah, ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Karena kalau kemudian itu ditolak, nah tentu saja ini ada hal yang big question mark, ya, tanda tanya besar. Karena putusan yang pertama itu sudah diterima, hanya waktu itu memang belum sempat kita mohonkan. Jadi sekali lagi, semua pertimbangan dari kuasa hukum saya itu saya patuhi dan saya ikuti, dan teman-teman mohon bersabar, termasuk juga forum pengadilan negeri di Jakarta Timur mohon bersabar juga, patuhilah KUHAP. Ya, kitab undang-undang hukum acara pidana kita mempersyaratkan selesaikan dulu pra peradilan. Apakah pra peradilannya nanti akan diajukan lagi atau tidak? Tunggu saja tanggal mainnya. Jadi dari saya itu saja, kita tetap bersyukur, tetap kita tidak lupa memohonkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di putusan yang ketiga besok, ya, hakim kembali diberikan pencerahan, hakim kembali diberikan pikiran lurus. Mungkin tidak sekedar hanya mempertimbangkan satu faktor saja, yaitu timing. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, rapid keempat isinya apa aja, Mas? nah nanti tunggu tanggal mainnya, tunggu hasil keputusan dari para kuasa hukum. Terima kasih, Mas. Tetap semangat. Merdeka. Terima kasih. Yang salah satu rumusan Kamar Pidana menyatakan dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta-merta menggugurkan pemeriksaan peradilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 huruf D KUHAP. Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa